Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di sore kali ini, di sore Ramadan, 13 Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Allah masih memberikan kepada kita taufiknya. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak manusia yang sama seperti kita menjumpai bulan Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan nikmat-nikmat ini. Maka pertama kali, maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Ramadan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan cara syukur kita tentunya memuji Allah atas nikmat ini, dan semata-mata ketaatan dan kemudahan kita di dalam melaksanakan segala kebajikan di bulan mulia ini itu murni taufik, anugerah, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini sesuai yang diminta oleh Ustazuna Ustaz Abu Abdurrahman Ustaz Haris hafizahullah taala wa waffaqah, pada kesempatan kali ini saya duduk di sini bukan berarti lebih alim, tetapi di sini dalam rangka kita sama-sama mengisi kebaikan, menunggu waktu berbuka begitu ya. Karena kalau ditunggu begitu saja rasanya lama walaupun beberapa menit lagi. Nah, untuk itu pada sore hari ini insyaallah kita akan sama-sama belajar mengambil faidah di sini. Saya insyaallah istifadah dari kitabnya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala di dalam salah satu kitab beliau. Dan pada sore hari ini insyaallah kita akan mengambil sebuah tema tentang zikir, keutamaan zikir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan bahwasanya zikir ini merupakan amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir adalah amalan yang mulia, amalan yang utama, amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan sebuah hadis dari Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, demikian juga Al-Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Ibnu Majah, dan juga Al-Imam Hakim dalam mustadraknya, dari hadis sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Nabi bersabda di hadapan para sahabatnya, "Maukah kalian aku beritakan tentang amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Amalan kalian yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling mengangkat derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal warik,
dan amalan yang lebih baik daripada berinfak emas dan juga perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan lebih baik daripada kalian bertemu musuh, kemudian kalian membunuh mereka dan mereka pun membunuh kalian. Artinya saling berperang, saling berhadapan dengan musuh di medan perang, di medan jihad. Qalu bala. Sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qala zikrullahi ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Amalan yang sangat mulia, amalan yang ringan, tetapi pahala dan keutamaannya lebih afdal dari jihad, lebih afdal dari sedekah dengan emas dan perak, lebih afdal dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh menjelaskan hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan daripada zikir, dan bahwasanya zikir tersebut ya'dilu itqa ar-riqab, dia sebanding dengan memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak di dalam Islam adalah amalan mulia, tetapi zikir ini memiliki keutamaan lebih mulia daripada memerdekakan budak. Wa nafaqatil amwal, kita bersedekah. Wal hamli 'alal khayli fi sabilillah, kita berjihad di jalan Allah, menunggangi kuda-kuda kita. Wa ya'dilu ad-darba bis-sayfi fi sabilillah, dan dia sederajat dengan berperang, menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kepada kita utamanya zikir. Beliau membawakan ucapan para ulama, di antaranya Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, sungguh telah banyak dalil-dalil, yakni Al-Quran dan juga Sunnah, yang mana di dalamnya melebihkan zikir dibandingkan sedekah dengan harta dan yang lainnya dari amal-amal soleh. Artinya Ibnu Rajab mengatakan banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya zikir ini lebih utama dari amal-amal saleh yang lainnya, dari sedekah, dari amal-amal saleh yang lainnya, sebagaimana yang telah kita dengarkan di dalam hadis Abu Darda yang telah lalu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dengan sanad hasan dari Al-A'mash, dari Salim Ibn Abil Ja'ad. Beliau mengatakan, telah ditanyakan kepada Abu Darda. Abu Darda yang membawakan hadis tadi, hadis yang melebihkan zikir daripada amal-amal saleh yang lainnya. Beliau ditanya, inna rajulan a'taqa mi'ata nasmah. Ada seorang laki-laki yang dia memerdekakan sebanyak 100 orang. Qal inna mi'ata nasmah min mali rajulin katsir. Kata beliau bahwasanya 100 orang itu akan memakan harta yang banyak. Artinya butuh uang banyak untuk memerdekakan 100 orang budak. Wa afdalu min dzalika imanun malzumun bil laili wan nahar. Dan yang lebih utama dari itu adalah iman yang senantiasa melazimi seseorang, yang senantiasa mengiringi seseorang di siang hari dan malamnya. Wa alla yazul lisanu ahadikum ratban min dzikrillah. Dan dengan senantiasa lisan kalian itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi di sini beliau membandingkan antara dua hal. Kita memerdekakan budak, itu amalan yang mulia, amalan yang agung. Dan satu budak kalau kita beli mungkin miliaran jumlahnya, harta yang kita keluarkan miliaran. Tetapi kata beliau menunjukkan amalan yang lebih afdal dari itu, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah di atas keimanan. Kemudian hendaknya lisannya senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Abu Darda menafsirkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang keutamaan
daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini beliau bawakan sebuah hadis. Hadis ini sanadnya dhaif ya. Tetapi thariqahnya para ulama membawakan hadis-hadis dhaif yang terpenuhi syarat-syaratnya dalam fadailil a'mal, yang menjelaskan keutamaan-keutamaan amal. Bukan digunakan dalam rangka untuk menetapkan amal, menetapkan hukum. Nah, ini beliau amalkan di sini. Hadisnya secara sanad dhaif, tapi maknanya benar. Ya, dan beliau membawakan di sini dalam rangka menjelaskan fadilah amal, keutamaan amal. Yaitu dari hadis Sahal ibn Mu'adz ibn Anas al-Juhani, dari ayahnya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pernah ditanya, ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah? Mana orang yang berjihad yang paling afdal? Ya. Orang bisa saja sama-sama berjihad di jalan Allah, tetapi ada di antara mereka yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Nabi, aktsaruhum lillahi dzikra, yaitu orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Yani dia berjihad di jalan Allah. Siapa di antara mereka yang paling afdal, yang paling banyak berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang berjihad? Dikatakanlah 100 orang yang berjihad. Di antara 100 itu mana yang lebih afdal? Yang paling banyak di antara mereka berzikir kepada Allah di sela-sela mereka berjihad, ya, melawan musuh, menghadapi ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ditanya lagi, fa ayyus sha'imina a'zamu ajra? Lalu siapa di antara mereka yang berpuasa yang paling besar pahalanya? Dan kita alhamdulillah pada hari ini, pada hari ke-13 sedang melaksanakan puasa, alhamdulillah. Dan kita ingin tahu juga siapa yang paling afdal di antara orang-orang yang berpuasa. Lihat jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa bandingkan antara orang yang berpuasa, yang dari pagi sampai malam kerjaannya tidur. Mungkin dia sholat 5 waktu saja bangun, kemudian tidur lagi, atau dia gunakan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, dibandingkan dengan orang yang dia manfaatkan siang dan malamnya dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, tilawatul Quran, khatmul Quran, mudarasah, mempelajari Al-Quran, mentadabburi maknanya. Masa kita mau samakan antara orang yang membaca Al-Quran dan dia tidur? Masa kita mau samakan orang yang menjaga lisannya di siang Ramadan dengan orang yang memenuhi lisannya dengan ghibah, namimah, dusta? Masa kita mau samakan antara orang-orang yang menjaga pandangan matanya dengan orang-orang yang menonton ya film-film yang tidak senonoh, orang-orang yang menonton ya tontonan-tontonan yang tidak ya diizinkan dalam syariat? Tentu tidak sama. Maka jawaban Nabi SAW, orang yang berpuasa yang terafdal adalah mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan lagi, ditanya lagi tentang salat. Mana salat yang paling afdal? Mana orang yang zakat yang paling afdal? Mana orang yang melaksanakan haji yang paling afdal? Mana sedekah yang paling afdal? Maka setiap pertanyaan itu dijawab oleh Nabi SAW dengan jawaban pertama, dengan jawaban yang sama. Apa itu? Aktsaruhum lillahi dzikra, yaitu orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini utamanya zikir. Jadi amalan apapun yang kita lakukan, maka yang terafdal, yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, kita sedang puasa Ramadan ini memperbanyak dari zikir. Kita membaca Al-Quran, zikir. Lisan kita senantiasa tasbih, tahmid, istighfar, zikir. Ya, kalimat thayyibah, nasihat, itu zikir. Subhanallah. Kemudian
Faqala Abu Bakar li Umar dhahaba adh-dhakiruna bi kulli khair. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal. Maka mendengar hal itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an berkata kepada Umar ibn Khattab, dhahaba adh-dhakiruna bi kulli khair. Bahwasanya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dia telah memborong kebaikan. Memborong. Kalau kita di akhir Ramadan biasanya orang pergi ke pasar, pergi ke toko, pergi ke mal-mal untuk memborong. Ya, apalagi banyaknya diskon. Nah, ini orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mereka memborong segala kebaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan benar. Subhanallah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkannya, ajal, ya, benar. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Tabrani, dan hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Albani. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ini dibawakan dalam rangka menjelaskan fadilah amal. Kalau tidak, zikir itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa lisan kita ya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Itu artinya zikir ini adalah amalan yang dianjurkan. Adapun hadis-hadis yang dibawakan di sini yang sebagian yang mungkin dari sisi sanadnya dhaif, itu boleh dalam rangka menjelaskan fadilah amal. Kemudian beliau mengatakan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, adalah bulan untuk berzikir, bulan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah disyariatkannya puasa kecuali untuk menegakkan zikir. Disyariatkannya puasa Ramadan ini untuk ditegakkannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang paling afdal di dalam puasanya adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu berupa Alkitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya yang mulia untuk membaca Al-Qur'an, yaitu wahyu Allah. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perkara keji dan kemungkaran. Jadi salat yang benar, salat yang dilakukan dengan khusyuk, salat yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Allah mengatakan wala zikrullahi akbar. Dan sungguh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung, lebih besar. Nah, apa makna daripada wala zikrullahi akbar? Dijelaskan oleh Ibnu Zaid dan Qatadah, wala zikrullahi akbar min kulli syai'. Dan sungguh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu afdal, lebih afdal dari segala sesuatu. Maksudnya adalah zikir itu lebih afdal daripada amalan-amalan yang kosong daripada zikir. Kita ambil sebuah contoh, misalnya salat. Dua orang yang salat, yang pertama salatnya khusyuk. Di dalamnya dia senantiasa mengingat Allah. Setiap kali dia membaca ayat yang dia baca, zikir-zikir yang dia baca dalam salatnya, di situ dia mengingat Allah, hatinya terpaut dengan ayat-ayat yang dia baca, dengan zikir-zikir yang dia lantunkan di dalam salatnya, di dalam doa-doanya. Dengan satu lagi yang dia salat, ketika dia Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana. Pikirannya di berdagang, pikirannya ke rumah, pikiran yang mikirin hutang dan segala macamnya. Tentu ini berbeda. Makanya wala zikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah itu adalah yang lebih agungnya.
Berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, "Ai dzikrullahi alladzi fis shalah akbaru min kauniha tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yaitu zikir kepada Allah di dalam salat, yaitu mengingat Allah di dalam salat itu lebih agung daripada peranannya sebagai pencegah daripada keji dan mungkar. Artinya ketika kita salat, salat itu mencegah dari keji dan mungkar. Tetapi dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah di dalam salat kita, itu lebih agung daripada hanya sekedar mencegah daripada keji dan mungkar. Tetapi bukan maksudnya, kata beliau, bahwasanya zikir kepada Allah di luar salat lebih afdal daripada salat itu sendiri. Ini jangan salah kita fahami. Ya, sebagian orang membaca ayat ini, ya, bahwasanya salat mencegah dari keji dan mungkar. Ya, Allah merintahkan untuk melaksanakan salat karena salat itu mencegah dari keji dan mungkar. Kemudian Allah menyebutkan wala zikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah itu lebih besar. Artinya kita cukup zikir, nggak usah salat. Ini nggak benar juga pemahaman seperti itu. Ya, kalau seperti itu akan banyak orang yang tidak salat dengan alasan bahwasanya cukup berzikir. Kamu kalau nggak salat, iya saya sudah zikir. Tidak begitu maknanya. Maknanya adalah salat yang di dalamnya dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah, khusyuk kepada Allah, itu lebih utama dari semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita agungnya zikir. Oleh karena itu, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hendaknya kita menjadi hamba yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini bisa menjadi orang-orang yang, ya, lebih daripada yang lainnya. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, sabaqal mufarridun, bahwasanya orang-orang al-mufarridun itu telah unggul dari yang lainnya. Ya, mereka telah duluan, mereka telah menang sampai duluan. Maka Nabi SAW ditanya, wa mal mufarridun ya Rasulullah, siapa mereka itu al-mufarridun? Qal, maka Nabi SAW mengatakan, adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat, yaitu orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka oleh karena itu hendaknya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, mereka berzikir kepada Allah fi adbaris salawat, selepas salat. Di situ ada zikir yang disunnahkan. Kemudian juga ghuduwa wa ashiyya, zikir pagi, zikir sore. Wa fil madaji, zikir ketika dia tidur. Demikian juga bangun dari tidur. Wa kullama ghada aw rah, setiap pagi dan sore, setiap dia pergi ataupun balik ke rumahnya, keluar masuk rumah, itu ada zikirnya. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan, wa aqallu dzalika ayyulazimal insan awrada as-sabah wal masa, seminimal-minimalnya zikir yaitu zikir pagi sore, zikir selepas salat 5 waktu, dan zikir ketika adanya sesuatu yang menimpa dirinya, ya, yaitu ketika dia pakai baju misalnya, dia tahu doa ketika pakai baju, ketika melepaskan baju, zikir-zikir yang warid yang dia senantiasa lakukan di setiap harinya, itu hendaknya dia, ya, berzikir kepada Allah. Termasuk juga ketika kita makan mengucapkan bismillah, ketika kita selesai dari makan mengucapkan alhamdulillah. Maka ini minimalnya zikir-zikir untuk amalan-amalan yang hari-hari kita lakukan. Maka ini menunjukkan kepada kita utamanya zikir ini untuk kita jaga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tentang faidah zikir ini sangat banyak sekali. Kalau tadi menjelaskan tentang utamanya zikir, ya, adapun tentang faidah dan keutamaan yang didapatkan dari zikir itu banyak sekali. Di antaranya bahwasanya zikir itu akan menenangkan hati. Banyak kita di antara kita yang gundah, hatinya bersedih. Mungkin kita mempertanyakan, apa saya kurang zikir ya? Iya.
bahwasanya zikir ini itu merupakan sebab satu-satunya akan menenangkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan mereka itu akan tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Jadi orang yang beriman satu-satunya yang membuat dia tenang yaitu ketika dia ingat Allah dalam segala keadaan. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Ketika dia ingat Allah, maka hatinya akan tenang. Ketika dia ingat Allah ketika musibah, dia akan sabar. Ketika dia ingat Allah ketika diberikan nikmat, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Jadi hati yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya yaitu seperti ikan yang dikeluarkan dari alamnya, yaitu dari air. Berkata Syekhul Islam, az-zikru lil qalb mithlul ma' lis-samak. Zikir bagi hati itu ibaratnya air, fungsi air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma'? Bagaimana kiranya keadaan ikan bila mana dia dikeluarkan dari air? Dia akan mati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya bahwasanya zikir ini akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Muaz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun 'amalan qat anja lahu min azabillahi min dzikrillah." Tidak ada amalan yang diamalkan oleh seseorang yang mana amalan tersebut akan menyelamatkan dia dari azab Allah melebihi daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari 100 kali, maka itu sebanding dengan memerdekakan 10 budak, dan akan dituliskan baginya 100 kebaikan, dan akan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan bahwasanya hal tersebut merupakan benteng baginya dari syaitan di hari tersebut sampai sore hari, dan tidak ada yang dapat menandingi amalan tersebut kecuali seseorang, ya, walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik, dan tidak ada yang dapat menandinginya kecuali orang yang melebihkan daripada zikir tersebut. Subhanallah, ini hadis ini sangat luar biasa. Yaitu barang siapa mengucapkan apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali kita ucapkan, apa keutamaannya? Sebanding dengan memerdekakan 10 budak. Akan dituliskan 100 kebaikan untuknya, akan dihapuskan 100 keburukan darinya, dan menjadi benteng dari syaitan. Artinya ini kalau 100 kali. Kalau dilebihkan maka itu lebih afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan zikir ini. Ya, dan bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya ghirasul jannah, bahwasanya yaitu tanaman-tanaman surga itu berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dengan zikir-zikir yang mutlak. Setelah salat 5 waktu kita berzikir kepada Allah. Termasuk juga dengan membaca Al-Qur'an, itu adalah afdal-afdalnya zikir. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dari kajian yang kita sampaikan pada sore hari ini menjelaskan kepada kita tentang utamanya zikir, bahwasanya zikir ini adalah amalan yang mulia,
Amalan apapun yang kita lakukan, maka yang terafdal adalah orang yang paling banyak zikir di dalam amalan yang sedang dia lakukan. Puasa, berarti puasa yang terafdal adalah puasa yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapannya semoga kita menjadi ingat kembali, ya, bahwasanya ternyata selama ini kita banyak lalainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada Allah dengan membasahi lisan kita dengan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Demikian, ya, kajian yang singkat, ya, karena waktunya sudah mendekati berbuka, maka kita cukupkan sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak kurangnya, maka apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah itu dari kelemahan saya pribadi dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.